Walaupun Anda masih seorang pemula dalam bidang permartabakan, tetapi jangan berkecil hati dulu. Anda juga bisa membuat martabak laksana seorang profesional, asalkan mengikuti cara ini. Hasilnya seperti ini, lembut, benar-benar lembut, tetapi tipikalnya tidak benyek, tetap kokoh, mengembang dengan baik, dan kenyalnya benar-benar dapat. Bagaimana caranya? Yang pertama, masukkan garam seujung sendok teh ke dalam wadah. Susu bubuk 1 sendok teh, air 300 ml, dan kita masukkan ke dalam wadah ini. Disisakan sedikit, kira-kira seperti ini. Pewarna makanan, warna kuning telur, 2 tetes, 1, 2. Dan kemudian diaduk-aduk sampai bahan-bahan tadi tercampur dengan merata. Setelah sudah tercampur dengan merata, lalu kita masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram. Kita sisakan sedikit, kemudian kita aduk-aduk lagi. Asal tepung ini basah saja, kita putar dulu. Dan kalau sudah basah semua tepung ini, lalu kita akan tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan saja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita aduk, kita putar-putar dulu. Setelah sudah basah semua, lalu kita akan mengadakan tindakan mengadon yang seperti ini ya. Coba perhatikan, lihat seperti ini. Keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Tujuannya supaya gluten dari tepung ini bisa terbentuk dengan baik. Karena gluten inilah nanti yang akan membentuk serat-serat dari martabaknya. Lakukan hal ini terus-menerus sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Nah, setelah sudah mulai lembut, lalu kita akan tambahkan gula pasir 50 gram dan 1 butir kuning telur. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai adonan ini menjadi lembut, halus, dan elastis. Nah, adonannya ini sudah halus, elastis, namun masih terlalu kental. Dan tambahkan air yang masih sisa tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonan ini menjadi halus. Nah, setelah adonan ini sudah halus, lalu kita akan tutup dan diistirahatkan selama 2 jam. Dan setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu ditambahkan pengembang soda kue 1/4 sendok teh. Kemudian ditambahkan setengah dari 1/4 sendok teh tadi ya. Dan dilarutkan dengan air sedikit saja. Kemudian kita aduk-aduk. Kita putar-putar sampai pengembang ini tercampur di dalam adonan. Cukup, dan kita ke dapur dulu. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Kita kasih api besar saja. Untuk membuktikan loyang ini sudah panas optimal, teteskan sedikit air di pinggir loyangnya, kemudian perhatikan titik didihnya ini. Mendidihnya agak lambat. Bukan yang langsung menguap habis ya. Itu mah terlalu panas namanya. Kemudian kita kecilkan kembali apinya. Kita kecilkan asal menyala saja. Oke, lalu aduk-aduk adonan dan tuang ke dalam loyangnya. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Dan saran saya untuk pemula, tolong diperhatikan trik-trik seperti ini ya. Kebanyakan kegagalannya bukan dari resepnya, tetapi dari trik-trik yang kurang terperhatikan selama ini.
Adonannya sudah mulai mengembang dengan memunculkan gelembung-gelembung di pinggiran martabaknya. Dan gelembung-gelembung ini lama-kelamaan akan merambat sampai ke tengah-tengah. Nah, pada saat yang seperti ini, kita taburkan gula pasir di atas martabaknya dan taburkan dengan merata. Kemudian, kita kecilkan kembali apinya. Setelah itu langsung kita tutup dan beri celah uap panas supaya masih terjadi pembentukan pori-pori di permukaan martabaknya. Kita tunggu 1-2 menit. Kemudian kita akan perhatikan, kita coba buka, lihat. Nah, ini sudah terbentuk pori-porinya semua ya. Ini sudah hampir merata. Lalu kita tutup lagi dan kita tutup dengan full saja. Oke, kita tunggu sampai 30 detik dan kita akan buka, kita akan lihat. Nah, martabaknya sudah matang dan yang putih-putih ini adalah gula yang mencair. Langsung saja angkat dari loyangnya dengan cepat. Kemudian kita taruh di atas telonan yang sudah disiapkan. Oke, dan langsung kita tutup 30 detik. Buka dan segera poles dengan margarin. Kalau mau martabaknya lebih berlemak, tambahkan saja margarin sampai 2 sendok makan. Oke, kita potong martabaknya. Kemudian berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya menggunakan keju parut sebagai toppingnya dan tambahkan susu kental manis. Kalau Anda tidak begitu suka dengan rasa yang begitu manis, maka susu kental manis ini bisa dikurangi atau di skip saja kalau memang tidak suka. Kita lipat martabaknya, rapikan toppingnya, dan berikan margarin di permukaan kulit martabaknya supaya martabaknya nanti tambah lembut ya. Nah, ini dia martabaknya sudah jadi, seratnya bagus. Ini empuk, lembut, kenyal, dan tidak alot. Kemudian martabaknya kita potong-potong sesuai dengan pola dan ukuran yang kita sukai. Dan saya akan ambil satu potongan dari martabak ini. Kita akan mau lihat. Ini dia martabaknya. Warnanya bagus ya. Benar-benar lembut, empuk. Ini ya, kenyal, membal, mengembang dengan baik. Dan kalau ditekan, tidak langsung benyek. Pokoknya mantap deh. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, jangan berkecil hati dulu deh. Kamu juga bisa membuat martabak yang super duper profesional, asalkan mengikuti resep dan langkah-langkah yang seperti di video tadi. Tetapi jikalau ada yang mau dibimbing private secara online, bisa hubungi kami di nomor WA yang tertera di atas. Sampai jumpa dan terima kasih.